Hai, selamat datang di video edukasi kita. Aku Alicia Nurhaliza sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai DDTK. DDTK adalah singkatan dari deteksi dini tumbuh kembang anak. Ini adalah upaya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini, supaya kita bisa tahu apakah anak tumbuh sesuai dengan usianya atau tidak. Teman-teman tahu nggak sih kalau pengukuran tubuh anak tidak hanya sekedar angka. Melalui antropometri, kita dapat melihat sejauh mana pertumbuhan anak sesuai dengan standar usianya. Nah, ini yang membuat antropometri menjadi bagian penting dari deteksi dini tumbuh kembang anak. Agar mendapatkan hasil pengukuran yang tepat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengukur tinggi badan anak. Yang pertama, anak harus berdiri tegap dan kepala yang lurus menghadap ke depan. Dan yang kedua, bagian kaki belakang anak harus sejajar atau menempel pada tembok. Mengukur berat badan juga ada beberapa yang harus kita lakukan agar mendapatkan hasil timbangan yang tepat. Yang pertama, letakkan timbangan pada permukaan yang datar dan keras. Dan yang kedua, pastikan timbangan sudah dalam keadaan nol. Ketika kita akan mengukur lingkar kepala anak, hal yang sebelumnya harus kita lakukan adalah memastikan tidak ada alat atau aksesoris di kepala anak yang menghalangi alat ukur, sehingga kita bisa mendapatkan hasil ukur yang tepat. Lalu inilah hasil analisis perhitungan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Berdasarkan pengukuran yang telah kita lakukan, hasil pengukuran lingkar kepala, berat badan dan juga tinggi badan Anandazu adalah 14 kg, tinggi badannya 103 dan lingkar kepalanya itu 49. Untuk menentukan usia anak dalam bulan, itu kita harus menghitung dulu pemeriksaannya. Kita lakukan pada tahun 2025 di bulan 5 di tanggal 13. Tanggal lahir Anandazu itu tahun 2020 bulan ke-12 dan tanggal 21. Caranya adalah tanggal pemeriksaan dikurangi dengan tanggal lahir. 13 dikurangi 21 tidak bisa. Jadi hari dipinjam dari bulan. Bulan ini sisa 4. Karena dalam satu bulan itu terdapat 30 hari, maka kita tulis 30 ditambah 13 itu 43. Hasil 43 ini kita kurangi dengan 21, yaitu hasilnya 22. 4 dikurangi 12 itu tidak bisa, maka bulan kita pinjam dari tahun. Tahunnya di sini ada karena dikurangi 1 tahun berarti tinggal 4. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka kita tulis 12. 12 kita tambahkan di angka 4, jadi totalnya 16. Angka 16 ini kita kurangi dengan angka 12, yaitu sisanya 4. 4 dikurangi 0, sisa 4. Jadi usia anak itu 4 tahun 5 bulan. Kenapa ini 5 bulan? Karena jumlah harinya itu lebih dari 15 hari, maka kita hitung menjadi 1 bulan. Dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan, 12 dikali 4 tahun usia anak dikali 4 itu totalnya 48. 48 ini ditambah dengan 5 bulan. 48 ditambah 5 itu 53 bulan. 53 bulan. Jadi usia Anandazu itu 53 bulan. Berdasarkan grafik berat badan menurut tinggi badan anak perempuan, berat badan anak 14 dan tinggi badan anak 103. Anak dikatakan normal. Kita sesuaikan dengan tabel standar berat badan menurut tinggi badan anak. Tinggi badan anak 103. Kita ke kanan.
Ini berat badan anak 14. Maka anak dikatakan normal. Kita lihat kurva pertumbuhan tinggi badan berdasarkan umur anak perempuan. Tinggi badan